Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rian Ferdian di tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari pengalaman, belajar berbagai hal tentu sangat dibutuhkan. Terlebih ketika kita menginginkan kehidupan di masa depan yang lebih baik. Apakah itu akan terjun menjadi seorang pebisnis, mengabdi di berbagai kesempatan, hal tersebut memang sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Untuk membahas hal tersebut, sudah hadir bersama saya salah seorang yang betul-betul istimewa. Beliau adalah Purna BMI Taiwan dan saat ini juga tengah menjabat sebagai Kepala Desa Sende di Kabupaten Cirebon. Segera saja kita berkenalan dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Suma SM, Sarjana Manajemen. Iya. Saya panggil Mas Suma saja ya, Iya. dengan tidak mengurangi rasa hormat. Soalnya kalau panggil Pak, aduh, lebih tua saya. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah berkenan hadir bersama saya di podcastnya Rian Ferdian. Kita akan mencoba berbagi pengalaman, bercerita banyak tentu saja seputar pengalaman Mas Suma untuk teman-teman semuanya. Dan nanti kita akan coba membagi dalam dua segmen yang berbeda ya. Siap. Seperti yang saya sampaikan tadi, Mas Suma adalah seorang Purna BMI Taiwan dan sekarang berada di jalur pengabdian menjadi seorang kepala desa di Kabupaten Cirebon. Kita akan coba gali terlebih dahulu adalah pengalaman Mas sebagai seorang BMI di Taiwan. Pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan, apa sih yang membuat Mas Suma kepikiran untuk berangkat ke Taiwan saat itu? Kalau yang pertama terbenak dalam hati saya ingin membahagiakan kedua orang tua. Motivasi awal itu? Motivasi awal. Kedua, saya ingin membuktikan bahwa saya seorang lelaki yang kelak akan menjadi seorang pemimpin, yaitu pemimpin keluarga, dan setidaknya nanti akan diberikan suatu tanggung jawab, yaitu anak istri berupa nafkah. Makanya saya siap merantau ke luar negeri itu demi suatu cita-cita kelak untuk suami istri. Waktu dulu saya berangkat ke Taiwan berstatus masih single. Iya. Itu tahun berapa awal keberangkatan ke Taiwan kalau saya boleh tahu? Keberangkatan saya ke Taiwan itu 2008. 2008 sampai 2011 itu 3 tahun. 3 tahun kontrak pertama Iya. diselesaikan selama 3 tahun. Sudah terbayangkah waktu sebelum berangkat ke Taiwan akan seperti apa kehidupan di Taiwan di sana? Apakah memang itu menjadi satu keinginan tersendiri untuk menambah pengalaman atau sekedar apa gitu? Tidak. Jadi saya cuma punya satu kata. Saya merantau sukses. Sukses aja. Barometernya adalah sukses saat itu. Iya, jadi dan Taiwan adalah pilihannya. Iya. Nggak sempat misalkan ke negara lain, nggak kepikiran waktu itu? Kalau saya harus membandingkan, Ya. kalau di Korea dan di Jepang itu prosesnya lama. Oke. Saya melihat dari teman-teman yang berangkat ke sana. Mohon maaf kalau di Malaysia juga gajinya tidak sesuai kriteria. Iya, makanya saya pilih ke Taiwan yang menurut saya lumayan Jauh lebih menjanjikan dibanding dengan negara-negara lain. Ketika sampai di Taiwan, hal apa sih yang membuat Mas Suma merasa, oh ternyata ini loh yang menjadi pembeda antara Indonesia dan Taiwan? Apa sih yang lebih yang sekiranya itu sangat-sangat terlihat jelas itu? Kalau yang pertama ada rasa bangga di negara Taiwan. Kita selaku PMI, selaku pendatang itu sampai sana tidak ada membedakan. Betul. Yaitu dari segi gaji juga yang menurut kita itu dibilang besar. Jadi hal itu yang menurut saya ini akan menjanjikan kesuksesan saya. Kedua juga di Taiwan ini yang saya suka ini budaya bersih. Budaya bersih yang jauh berbeda dengan Indonesia. Ya, gitu. Jadi yang membuat saya ini merasa nyaman. Ketiga juga yang saya selalu rindukan di Taiwan itu budaya antrinya. Jadi, disiplin itu dalam hal mau beli makanan atau kita mau naik bus, naik apa, itu budaya antri itu benar-benar ada. Tidak ada istilah saling serobot. Iya. Jadi itulah. Terus di pabrik juga jika kita bekerja dengan baik itu rasa kekeluargaan itu ada. Itu yang bikin saya nyaman. Waktu itu masuk di industri kan? Iya ya. Industri. Kalau saya boleh tahu di industri saat itu tempat kerja Mas Suma
perbandingan antara pekerja asing khususnya Indonesia dengan yang lokal itu jauh lebih banyak dari mana tuh? Kalau yang pertama, saya selama 3 tahun itu di pabrik home industry kecil, jadi itu seimbang antara PMI dan orang dari negara-negara lain. Jadi tidak begitu kehilangan lah dengan kebiasaan Indonesia ya. Karena di sana masih ada interaksi dengan sesama warga Indonesia juga. 3 tahun pertama itu diselesaikan kontrak ya, lancar, alhamdulillah tidak ada permasalahan apa-apa. Tidak ada. Betah, cuma satu waktu kontrak yang pertama itu pabriknya tidak ada lembur. Jadi menurut saya ini kesuksesannya kurang menjanjikan. Karena cuma gaji pokok. Jadi kalau saat itu adalah dari sisi finansialnya, gajinya gitu ya. Karena tidak ada lembur. Iya, tidak. Selesai kontrak 3 tahun, kemudian pulang saya mendaftar lagi dengan tujuan yang sama Taiwan. Tetapi saya dengan berbekal pengalaman bekerja di sana, saya memilih pabrik yang sekiranya lebih bagus, banyak lemburnya dan lain-lain, dan alhamdulillah dapatlah di wilayah yang Metoyen itu. Oke. Itu masih di industri tapi skalanya lebih besar. Itu besar ya. Kalau yang kedua itu, kalau menurut saya bertanya dengan mandor, itu pabrik terbesar di Taiwan yang luar biasa ya. Karena di situ itu karyawannya juga ya sekitar 1000-an. Kalau orang Indonesia, kita sebagai pendatang itu kayak orang Indonesia atau Filipina itu sekitar 100 orang lebih. Iya. Itu selama berapa tahun pabrik yang baru itu? Kalau di pabrik yang kedua, pabrik yang kedua saya selama 9 tahun. 9 tahun berturut-turut saya di situ, karena dari segi lingkungan yang bersahabat, dari segi gaji dan lembur alhamdulillah, terus dari rasa kekeluargaan antara sesama PMI dan orang Taiwan itu membuat ada rasa kenyamanan di situ. Kita menganggap di sana semua keluarga, jadi cuma membedakan aja kita lah tidak ada di Indonesia. Berarti total 12 tahun dengan yang pabrik pertama. Pabrik pertama selama 3 tahun, kemudian yang kedua 9 tahun. Hal apa sih yang didapatkan di sana selain dari gaji yang dirasa itu lebih dari cukup? 9 tahun di sana, apa sih yang didapat? Kalau yang pertama itu suatu pengalaman, terus pembelajaran hidup. Karena saya selama di sana itu bergabung dengan organisasi, yaitu organisasi dari Jawa Barat yang namanya organisasi Pantura. Jadi di situ itu banyak pengalaman yang saya petik untuk modal kehidupan saya gitu. Terus selain di organisasi Pantura yang saya juga pernah menjabat sebagai ketuanya, ketua organisasi Pantura, yaitu organisasi Jawa Barat. Kita juga di sana itu aktif di hal-hal yang lain, yang sosial, yaitu dengan adanya Pantura Peduli. Jadi kita itu menjadi suatu wadah untuk hal-hal kepedulian, yaitu sumbangan untuk di Indonesia. Saya tertarik dengan organisasi Pantura. BMI Pantura atau apa namanya? Ya, organisasi Pantura. Organisasi Pantura itu adalah perkumpulan para pekerja Indonesia khusus Jawa Barat atau bagaimana? Kalau kita menarik ulur dari namanya itu, dari Pantura itu kita ambil dari jalan Pantura ya. Kalau dari Pantura itu dari ujung Banten sampai Madura. Tetapi kebanyakan di sana itu mengartikan bahwa Pantura itu notabene Jawa Barat. Karena di sana setiap wilayah itu mempunyai organisasi masing-masing. Jadi ada semacam ikatan kekeluargaan gitu ya, antara PMI yang datang di sana. Misalkan contoh dari Jawa Barat, mereka bikin satu komunitas. Kemudian dari yang juga satu komunitas. Gitu. Kemudian program yang ditawarkan saat itu apa sih, Mas? Kalau di Pantura sendiri yang pertama itu sosial, yaitu dengan adanya Pantura Peduli itu kita bisa membantu bukan hanya PMI di Taiwan yang membutuhkan bantuan, tetapi juga kita bisa membantu dari warga Indonesia seperti santunan anak yatim
alam di Indonesia, kita selalu ikut bisa menyisihkan rezekinya untuk di Indonesia. Berarti sumbang sih teman-teman BMI di sana luar biasa untuk kita yang ada di Indonesia gitu ya. Iya. Mereka tidak menutup mata, tidak menutup telinga ketika ada kejadian di Indonesia, tapi secara langsung spontan mereka bahu membahu untuk meringankan beban sesamanya di sini gitu ya. Iya. Oke. Saya bisa tarik kesimpulan bahwa Mas Umar di sana adalah sebagai seorang yang aktif, di samping juga bekerja dengan jam kerja tertentu, tadi banyak lemburnya gitu ya. Kemudian aktif di organisasi, dan saya dengar juga Mas Umar menyelesaikan S1-nya juga di sana. Iya. Jadi di kesibukan saya ya sebagai statusnya pekerja, saya mengisi untuk hari libur itu untuk di organisasi. Selain di organisasi, saya juga ikut di universitas terbuka yang alhamdulillah tahun ini. Jadi saya baru wisuda gitu. Jadi kesibukan saya di sana untuk selain bekerja, saya memanfaatkan hari libur itu selain di organisasi untuk kesibukan di kuliah, aktivitas kekosongan itu saya isi dengan tadabbur alam, yaitu seperti naik gunung atau berkemah. Ada gunung di sana? Ada. Saya kira cuma di Indonesia aja tanya gunung. Oke, ketika melihat kesibukan Mas Umar seperti itu, jam kerja harus bekerja dari Senin sampai Jumat atau Sabtu di sana? Kalau di sana Jumat, tapi Sabtu itu wajib. Masih masuk lembur juga. Kemudian masih menyisakan kegiatan di organisasi, kemudian ditambah dengan belajar, ambil kuliah lagi S1 bahkan sampai selesai. Seperti apa sih membagi waktu di sana? Mungkin bisa dibagikan tipsnya dengan teman-teman BMI di Taiwan atau di negara manapun ketika mereka kesulitan untuk memanage waktunya. Kalau berbicara kesibukan, pasti kita sibuk. Saya cuma punya satu kunci, yaitu niat. Dengan niat, insya Allah apa yang saya cita-citakan, apa yang saya harapkan itu bisa terwujud. Karena di saat saya membagi waktu itu, selain bekerja di organisasi, di kuliah di universitas, ada lagi satu poin, yaitu saya mengabdikan menjadi satgas di KDI. Tuh, ternyata masih ada tuh aktivitasnya. Jadi saya bisa membagi waktu sedetail mungkin, seringkas mungkin. Salah satunya di saat saya kerja malam. Di saat kerja malam itu ada waktu-waktu yang agak santai. Saya sambil bekerja sambil membawa modul. Belajar di tempat kerja. Iya, di tempat kerja itu kalau di sana setiap pekerja malam itu selalu membawa tentengan ya, maksudnya seperti tas atau apa. Jadi kalau yang lain khususnya pekerja paling kita membawanya untuk jam makan malam. Tapi kalau saya pasti itu ada buku atau modul di pabrik gitu. Pasti itu kesulitan. Iya pasti ya. Di luar kesibukan pekerjaan, organisasi, kemudian kuliah di Universitas Terbuka Taiwan, itu yang Mas Umar dapatkan apa sih? Kalau saya pertama di organisasi ini rasa kekeluargaan, jiwa sosial, terus kepribadian, rasa bertanggung jawab, karena waktu itu saya menjadi ketua organisasi Pantura, organisasi Jawa Barat, yang notabene saya harus bisa mewakili warga Jawa Barat di sana. Jadi rasa tanggung jawab itu ada. Itu yang saya dapat. Kalau di UT sendiri itu saya bisa memetik ilmu-ilmu yang tadinya saya tidak mengerti, yang tadinya saya tidak paham, alhamdulillah menjadi paham. Terus yang ketiga, di saat saya menjadi Satgas KDI juga banyak hal penting yang saya bisa belajar dan mengenal orang-orang hebat yang akhirnya menjadi motivasi saya untuk lebih baik. Berarti itu adalah proses pembelajaran dari pengalaman yang didapatkan di sana. Iya. Dan itu justru semakin menguatkan Mas Umar sendiri agar bisa jadi orang yang lebih sukses itu. Kalau bisa saya tarik ke sana. Itu adalah salah satu dorongan, salah satu motivasinya dari sana. Iya benar. Jadi karena seorang PMI pun berhak untuk sukses. Jadi saya niatkan saya tuh harus bisa pertama itu. Dan saya di sisi lain di Indonesia, saya mempunyai keluarga yang besar. Jadi saya harus bisa membuktikan saya ini anak terakhir yang mempunyai
keponakan banyak, saya harus membuktikan bahwa PMI itu meskipun berstatus PMI kita bisa sukses dengan niat dan belajar. Jadi PMI itu hanya sebuah batu loncatan bagi Mas Suma untuk meraih keberhasilan di bidang yang lain ya? Iya betul. Pengalaman yang didapatkan dari Taiwan. Betul. Selama bekerja di Taiwan, Mas, bergaul dengan teman-teman PMI di sana dari berbagai daerah lah ya. Mungkin kalau bisa dikatakan ratusan kali ada di sana ya pekerja Indonesia. Hal yang Mas Suma lihat dari pekerja Indonesia di Taiwan sebetulnya apa sih? Yang Mas lihat dari kacamata Mas Suma aja. Jadi kalau saya lihat itu Taiwan itu kalau nggak salah sekitar 300.000 pekerja Indonesia di sana. Itu kalau notabene itu pasti untuk meraih kesuksesan. Bahkan mohon maaf notabene PMI itu kadang kita orang yang tersisih dari Indonesia akhirnya lari ke sana, yang mana satu poin yaitu untuk menuju kesuksesan. Tetapi sampai di Taiwan kadang niat yang dari awal itu lupa karena terlena kehidupan di Taiwan gitu. Salah satunya kita terlalu karena kita sudah bekerja, sudah punya uang sendiri, kita dimanjakan sendiri oleh budaya shopping yang menurut halnya itu terlalu berlebihan. Hingga akhirnya di saat pulang ke Indonesia apa yang diharapkan habis cuma sampai di situ. Terus yang kedua juga dari pergaulan. Di saat kita tidak bisa memanajemen keuangan, gaji yang kita dapat sebesar apapun itu pasti akan habis. Ya, karena tidak terkontrol. Sebagian besar itu seperti itu. Iya, tetapi tidak sebagian besar, banyak juga PMI yang sukses. Tetapi sebagian itu ada yang dia lupa saat dia waktu berangkat ke Taiwan karena terlena oleh niatnya seperti apa, tapi ketika sampai di sana karena pergaulan, karena berbagai faktor, mereka pada akhirnya justru lebih terlena gitu ya. Ketika Mas menemukan hal yang seperti itu, apakah ada upaya dari teman-teman yang lain, contohnya dari Mas secara khusus untuk memberikan pemahaman kepada mereka? Ada upaya seperti itu? Ada. Kalau saya bisa contohkan saya satu kamar itu dulu sekitar 4 orang di asrama. Jadi, di asrama. Jadi kita harus bisa memanajemen keuangan kalau memang kita itu mempunyai niat untuk di Indonesia. Salah satunya di saat gajian, saya sendiri sampai mempunyai tabungan langsung gitu ya, yang kalau kata orang Jawa sih celengan gitu ya. Jadi di saat gajian itu mana untuk modal usaha, mana untuk biaya nikah, mana untuk ibaratnya jangka waktu ke depan. Jadi habis gajian itu saya masukkan semua ke tabungan, jadi sisanya itu untuk kehidupan di sana. Sudah ada pos-posnya waktu itu. Jika melihat seperti itu kondisi teman-teman PMI di Taiwan, apakah yang ingin disampaikan oleh Mas Suma untuk teman-teman di sana? Mungkin saya berpesan kepada rekan-rekan PMI, fokuskan niat kita dari awal. Pertama, kita ingin merantau ke Taiwan untuk merubah nasib. Jadi usahakan bisa memanajemen keuangan. Salah satu memanajemen keuangan itu menurut saya ada 2 faktor. Sebesar apapun gaji kita, di saat kita bisa menabung, tetapi di saat dikirim ke Indonesia, yang di Indonesia tidak bisa menabungnya, sama akan habis. Jadi harus ada kerjasama kedua belah pihak, PMI yang di Taiwan dan juga keluarga yang di Indonesia. Jadi nanti apa yang diharapkan di saat uang kiriman dari PMI untuk keluarganya untuk dibelikan yang diminta dari PMI seperti beli tanah atau beli apa, itu bisa terwujud, dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Itu adalah pesan dari Mas Suma. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mas Suma untuk teman-teman BMI di sana bisa memotivasi teman-teman yang lain, khususnya bagi teman-teman yang secara kebetulan memang saat ini masih kesulitan untuk memanage keuangannya ya Mas ya, agar ketika pulang ke Indonesia nanti teman-teman tidak bingung, karena secara finansial teman-teman sudah siap, secara mental pun demikian, sudah siap untuk kembali ke kampung halaman. Jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan berbicara lebih panjang lagi dengan Mas Suma tentang niat
kemudian keinginan untuk mengabdinya di Indonesia, sehingga sekarang menjadi seorang kepala desa di salah satu desa di Kabupaten Cirebon. Sementara saya Dimas Fat dan Mas Umut pamit dulu, tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe ya.